Update lagi custom ROM untuk Xiaomi Poco X3 NFC. Untuk custom ROM kali ini saya masih menggunakan MIUI dari versi 14.0.5. Cuma hanya ada beberapa sedikit yang udah saya ubah, kayak dari bahasa udah tersedia bahasa Indonesia. Region bawaan dari ROM-nya saya ganti ke ID alias Indonesia. Untuk yang lainnya sih paling saya cuma improvement dari kamera dan dari beberapa fitur udah saya tambahin dan modifikasi. Nah, sekarang saya ini lagi booting ke TWRP dengan menggunakan tombol volume atas. Sebelumnya udah tadi saya restart. Sekarang saya ini mau ke TWRP. Saya ke TWRP manual ya, dikarenakan saya nggak pakai Magis. Jadi saya kalau custom ROM nggak nyaranin buat install Magis atau root. Nah, ini udah masuk ke TWRP. Di sini saya memasukkan sandi kunci layar saya karena ini sistemnya enkripsinya itu aktif, jadi ROM ini udah aman. Nah, saya menggunakan TWRP 3.7.1 ya. Dan untuk TWRP ini saya ada linknya di komentar. Nah, untuk yang kalian update dari ROM MIUI kemarin, kalian cukup klik Dalvik, Backpack, dan Change. Nah, kalian tinggal wipe aja kalau emang kalian install aja dari MIUI yang kemarin. Kecuali kalau kalian baru, kalian wajib centang juga metadata buat di wipe. Nah, ini udah beres ya di wipe. Nah, kalau untuk pemasangan TWRP ini sih, kalau di HP kalian udah ada TWRP versi 3.7.0, kalian bisa langsung install aja via install. Nah, di bawah kan ada tulisan install image. Nah, klik aja di situ. Nah, di bawah itu ada TWRP Surya Stable IMG. Nah, kalian klik terus kalian pilih, pastikan ya di install image bukan zip. TWRP Surya Stable 371. Nah, kalian tinggal pilih opsinya recovery, lalu swipe. Nah, setelah di swipe gitu, kalian cukup reboot ke recovery lagi. Pastikan kalian reboot ke recovery. Tungguin aja, pasti bakalan booting otomatis ke recovery. Untuk link TWRP dan link ROM, link VW juga ada di link komentar ya. Nah, ini udah masuk ke recovery TWRP, berarti ini TWRP udah berhasil dipasang, cukup ya installer image saja atau IMG. Nah, setelah saya masukkan kunci layar, langsung aja. Nah, sebelumnya sih kalau buat kalian yang baru bersama install, kalian wajib format data. Format data mau setelah pemasangan atau sebelum pemasangan itu bisa ya. Cara kalian cukup masuk ke menu wipe, terus klik yes. Nah, tinggal klik yang centang di bawah. Nah, kalau dikarenakan saya ini sistemnya update, jadi gak perlu di format data, metadata juga gak perlu ya kalau buat yang update. Selanjut kita install ROM-nya. Kalau saya buat update sih langsung diinstal aja. ROM-nya gak perlu install PW lagi, kecuali kalian yang baru pertama kali pasang, wajib install PW dulu, dan untuk link PW ada di komentar. Nah, ini ketika install mungkin agak sedikit lebih lama sih dari ROM-ROM versi lainnya ya, karena ukurannya juga emang gede sih, dan ini udah saya kompres sekecil mungkin. Kalau diekstrak mungkin ini bisa sampai kena 10 gigaan ya. Ini ketika pemasangan flashing super, di partisi super itu ya udah include semua sistem, produk, dan vendor. Ingat ya, untuk yang pertama kali pasang, kalian wajib install PW dulu, baru install ROM, terus format data. Untuk cara install TWRP kalian bisa cek aja sih di channel lain, udah banyak, soalnya saya lagi gak ada waktu sih sebenarnya buat cara install TWRP ini, itu saya kerjaan juga banyak. Nah, ini lagi proses penginstalan, gak lama lagi sih mungkin. Nah, ini udah beres ya, selesai. Lanjut with Dalvik, Change metadata, format data ya. Ya, ini buat yang baru pertama kali install ya. Setelah ini saya cukup udah beres sih, segini gak perlu apa-apa lagi kalau yang bagi yang update. Nah, ini kan menggunakan TWRP. Kalau saya orangnya risih kalau di HP ada TWRP. Soalnya kalau dia factory reset dari pengaturan pasti masuk dulu ke TWRP. Jadi kalau saya pribadi selalu pasang stok recovery setelah saya install ROM, mau ROM apapun itu, supaya enak aja gitu, walaupun nanti mau dijual atau apa gak ribet gitu.
walaupun posisi custom ROM tapi normal. Nah di sini saya nyediain stok recovery Surya, kalian tinggal klik aja kalau kalian mau install, lalu seperti biasa klik partisi recovery sweep. Nah jadi gimana ya, kalau ini buat saya pribadi sih ini opsional supaya ketika factory reset, ketika apa dia tuh normal gitu, gak masuk dulu TWRP, gak ribet lah gitu. Nah kita tes ya, kita masuk lagi ke recovery, dan recovery-nya pasti udah ganti ke recovery dari Xiaomi itu yang ori itu. Nah bener kan, recovery-nya udah ganti pakai recovery MIUI, dikarenakan saya ini ROM ini buat harian saya gitu, jadi gak masalah sih, gak perlu takut butuh atau apa, soalnya kan ini ROM saya pakai juga buat harian gitu, HP satu-satunya sih ini. Sebelumnya ini saya rekam pakai iPhone 8 ini. iPhone 8 ini ya HP cadangan sih, HP udah tua gitu, udah gak enak sebenarnya iPhone 8 ini. Untuk video kali ini saya harap kalian itu nonton sampai akhir, soalnya banyak hal yang akan saya bahas soal pertanyaan-pertanyaan kemarin, kayak bug ini itu aplikasi gak bisa dibuka mental, terus play integrity tidak tersertifikat atau apalah gitu. Nanti saya jelasin ya. Dan ini tampilan ROM bawaannya seperti ini ya. Tampilannya itu dari wallpaper ini udah bawaannya. Nah saya masukin sandi dulu, sandinya 1523 ya, sama kayak tadi yang dimasukkan di TWRV. Dan tampilan awalnya seperti ini bukan tema ya, jadi tampilan awalnya emang saya setting seperti ini biar gak bosan doang sih. Nah bang, kemarin kok aplikasi keamanan dan pembersih gak bisa dibuka sih? Lah itu sih salahnya bukan pada ROM-nya ya, tapi salahnya itu pada penggunaannya. Jadi kalau udah pasang ROM ini, kalian tuh wajib update aplikasi yang ada di sistem, aplikasi yang ada di Play Store juga. Jadi kalau gak diupdate dia ngebug, biasanya gak bisa buka game turbo lah, gak bisa buka aplikasi ini itulah, WhatsApp gak bisa login, gak ada notif lah. Ya karena kalian itu gak update aplikasi sistem dan yang di Play Store. Jadi kalau diupdate ya normal, saya juga ini di-update semua aplikasi yang di Play Store, yang di sistem, biar gak ngebug. Soalnya kan kalau MIUI itu dia mempunyai aplikasi sistem yang update terus buat memperbaiki bug. Ya semua HP juga sama sih kayak gitu. Mau HP Samsung, Oppo pasti ada update aplikasi sistem. Cuma nggak kayak MIUI sih. Nah Play Store udah saya update, lalu aplikasi yang di sistem juga di pembaruan APL sistem udah saya update semua. Supaya apa? Supaya gak bug. Kalau kalian nanyain bang setelah update jadi ngelega, jadi berat gak? Ya enggak lah, kan soalnya itu update dia tuh nimpa doang, nimpa aplikasi bawaan. Jadi buat data-data yang sebelumnya nggak jadi duplikat, tetap ketimpa. Setelahnya sih buat akun Mi ini normal ya, cari perangkat saya aktif. Jadi buat akun Mi kalian mau login itu gak jadi masalah. Dan buat kamera saya masih menggunakan kamera Leica versi dari Holibear, cuma ada beberapa sistem yang saya modifikasi. Untuk kamera kali ini ada settingan khusus biar kameranya itu jernih gitu ya. Dan sekarang masa play integrity atau safety net atau play integrity itu kayak sertifikat buat Google Play ya. Dan di sini sertifikat Google Play pada ROM ini bisa dilihat perangkat tidak disertifikasi. Karena kenapa? Karena Play Store-nya udah saya update melalui aplikasi sistem. Jadi gimana? Ini bahaya gak? Ini sama sekali nggak bahaya. Buktinya saya pakai aja buat WA, buat apa gak ada istilah spam. Karena ini basicnya official. Di sini buat keamanan saya menggunakan keamanan dari MIUI-nya, yaitu signature atau ROM ID. Karena tipenya ini bukan user debug kayak OSP, tapi tipenya user key, jadi pasti aman. Dalam artian ROM ini terdeteksi di server official resmi gitu. Buat ngecek signature kalian cukup masuk ke tentang ponsel, lalu ke detail dan spek. Nah, lalu geser ke yang ke bawah, di situ ada versi kernel. Kalian tinggal ketuk-ketuk aja sampai nanti keluar sendiri ya. Ketuk terus. Nah, di sini terdeteksi cheat mode. Nah, kalian klik aja cek version info. Nah, di atas
klik oke, email saya di situ muncul, kalian bebas lihat aja. Nah, signature check, nah bisa dilihat ya, will fingerprint pass dalam artian sudah sinkron ya, APK signature pass, recovery signature pass, karena saya menggunakan recovery bawaan. Walaupun kalian menggunakan TWRP tetap, kalau recovery signature tetap pas. Nah, jadi gak akan ada masalah sama sekali, karena saya menggunakan bukan soal play integrity yang strong lah, basic lah. Soalnya kalau yang kayak gitu ada kadaluarsanya. Kalau bawaan itu gak ada kadaluarsanya karena basicnya official atau resmi. Ada juga yang sempat bertanya, Bang, kok tampilan home launchernya sama laci aplikasinya bagus banget, transparan. Itu bisa di setting sendiri ya sama kalian. Kalau yang kayak gitu sih kalian tinggal masuk ke pengaturan launcher. Nah, terapkan temanya dulu. Nih, ini tema bawaannya ya. Kalau previewnya tetap preview pokok, cuma tampilannya dia bukan. Nah, buat laci aplikasi biar jadi transparan gini, kalian masuk ke pengaturan lalu ke app drawer. Nah, kalau fitur-fitur personalisasi sih saya matiin ya, biar gak ribet dan serasa banyak gitu aplikasi, padahal aplikasi sedikit gitu. Kayak animasi saya kasih cepet, navigasi saya lebih suka gestur sih, udah terbiasa aja gitu. Nah, buat arang itemnya pilih horizontal biar enak aja, simple sih. Dan untuk refresh rate tetap ya saya sediakan 3 macam, yaitu 60, 90 sama 120. Saya pilih 120 aja lah, gak apa-apa. Nah, buat skema warna kalian pilih tersaturasi. Fungsinya biar layarnya itu enggak pudar gitu warnanya. Walaupun emang agak over dikit tapi emang lebih keluar gitu, lebih gamut lah. Nah, sekarang lanjut ke kamera. Buat kamera saya mulai dari awal lagi ya, hapus data semua. Cuma kalau perizinan baiknya kalian aktifin manual, kayak lokasi aktifin manual, nearby semua aktifin manual aja. Nah, buat kamera settingannya kayak gini. Kalian hapus data dulu, lebih baik sih, lebih bagusnya hapus data. Sekarang buka. Nah, ketika buka kalian tinggal pilih, saya lebih suka menggunakan Leica Vibrant. Oke, kita pilih Leica Vibrant. Nah, unduh otomatis batal aja, nanti aja. Nah, klik Leica Vibrant. Oke, nah ini tampilan awalnya kayak gini ya. Sekarang bagian di watermark. Bang, gimana cara aktifin watermark Leicanya? Oke, kalian klik yang di atas ini, lalu klik watermark di bawah. Nah, lalu klik yang di pojok itu tuh, di bawah ada sudut gitu. Nah, geser ke Leica, aktifan. Udah gitu doang. Nah, sekarang buat video. Nah, buat video FPS tuh kalian kliknya di atas buat ngatur FPS. Nah, 60 ya. Udah 60. Jadi kalau buat FPS kliknya kalian di atas. Untuk video stabil udah support 60 sih, steady video itu ya. Normal, gak ada kendala. Walaupun di 60 fps itu gak ada di HP Xiaomi manapun ya steady video, tapi kalau di sini semua berjalan normal. Zoom audio semua normal, kayak pelacakan fokus normal, cuma di 30 fps doang. Buat fitur-fitur lainnya gak ada masalah. Nah, sekarang saya fokus ke khusus setting kamera. Lihat baik-baik, klik panel di atas, lalu masuk ke pengaturan kesetelan. Pastikan kalian di posisi kamera, bukan posisi video. Karena kalau Xiaomi itu kalau mau masuk pengaturan kamera harus di posisi kamera. Nah, buat rekomendasi cerdas matikan, tips saat lip matikan semua. Ini biar lebih enak gitu ya. Kayak kualitas gambar super, terus ranah tambahan udah matiin aja, Xiaomi Procat matiin, stabilitas gambar nyala, pengkodean video kalian pilih performa tinggi. Nah, aktifan kualitas 20 fps opsional, terserah kalian ya. Nah, buat setelan audio saya aktifin aja fitur-fiturnya biar suaranya itu jernih dan lebih ngezoom gitu, anti noise. Sekarang kita geser ke bawah. Nah, buat pertahankan setelan sih bebas, kalian mau gimana juga. Terus nah, bunyi rana lebih baik matiin aja, bunyi rana matiin, mode saku matiin, anti banding pilih otomatis, soalnya ini tuh fungsinya buat flicker ya, kalian pilih otomatis. Lalu di bawah udah habis ya. Nah, ada aktifkan pengaturan lanjutan, terus aktifkan opsi laboratorium. Setelah aktif, lalu kembali ke kamera lagi, pastikan ini di mode foto,
pastikan di mode foto. Nah, jangan di mode video ya, pastikan di mode foto. Lalu masuk lagi ke pengaturan. Nah, setelah masuk ke pengaturan, kalian geser ke bawah, jadi menunya bakalan muncul ya. Terus kalian geser ke bawah. Nah ini dia, ini settingan untuk kamera. Bagusnya sih samain aja sama saya ya, biar hasilnya maksimal. Buat saturasi kalian bebas mau tinggi atau normal. Kalau tinggi dia lebih keluar warnanya, saturasi atur tinggi. Kalau kontras pastikan paling rendah. Ketajaman juga kalian atur ke terendah, paling rendah pokoknya. Reduksi noise not used jangan digunakan, udah bawaannya. Nah, peningkatan tepi high quality, koreksi abrasi high quality juga, koreksi distorsi sama, pilih high quality. Deteksi hot pixel atau pixel panas kalian pilih high quality. Penyekanan, kecuali penyekanan, kalau penyekanan kalian matiin aja alias off. Oke. Tone matte, buat tone map kalian pilih high quality. Nah, setelahnya geser ke bawah, aktifkan gaya fotografi custom. Oke, aktifkan. Nah, terus geser lagi ke bawah, aktifkan lacak objek bergerak opsional ya. Nah, super resolution aktifin aja. Oke. Nah, udah sih segitu saja, kalau yang lainnya gak usah diaktifin. Ini fungsinya biar hasil dari fotonya itu bagus. Nah, jadi Leica tone Leica-nya itu kerasa gitu, nggak asal-asalan kamera Leica, tapi emang benar-benar kerasa gitu. Dari shadingnya, atau yang shadow ya, buat pinggiran shadingnya itu kerasa gitu. Buat watermark juga, ini watermark asli, bukan watermark kayak di Gcam gitu tampilan. Sekarang buat video. Nah, buat setting video pastikan kalian di mode video. Ingat ya, kalau buat settingan video pastikan lagi di mode video, jadi masuk pengaturannya itu di mode video. Oke, kita lanjut ke masuk pengaturan. Kita geser lagi ke atas karena setelah tambahannya udah diaktifin. Nah, ini ya, ini buat settingan video. Ini settingan video itu penting, bisa dibilang sangat penting ya, biar hasilnya itu maksimal dan gak ngeglit ya. Nah, buat bitrate kalian pilih default aja, jangan ditaikin, jangan diturunin ya, pilih default aja. Sisanya reduksi noise, untuk mengurangi reduksi kalian matiin aja. Peningkatan tepi kalian matiin juga. Koreksi abrasi matiin juga, off ya. Koreksi distorsi sama, matiin juga. Deteksi hot pixel sama, matiin. Penyekanan sama juga, matiin sih bagusnya ya. Tone matte kalian matiin juga atau not used ya. Nah, buat yang lainnya udah bawaannya segitu ya. Fungsinya apa dimatiin? Biar gambarnya gak kekompres dari softwarenya, jadi yang diambil itu langsung dari RAW atau sensor kamera sesuai pengkodean dari sistem yang utamanya ya, dari LED-nya gitu. Dan hasilnya pasti sangat jernih karena gak kekompres lagi oleh software. Buat di zoom, mau zoom sejauh apapun detailnya tetap dapat, dan di ultra wide detailnya tetap dapat, stabilizer gak keganggu. Ketika di zoom tuh enak gitu, mirip-mirip iPhone lah, buat detail dapat. Malahan bisa dibilang sih ini masih oke lah buat dibandingin sama iPhone. Cuma kalau di Android itu kan dia mentok di autofokusnya aja doang ya, autofokusnya yang lemah ya. Jadi autofokusnya nggak secepat iPhone mau di Android apapun itu, kecuali mungkin Google Pixel ya, baru bagus. Oke, nah buat video itu settingannya. Kalau buat sampel video ada nih, saya kasih sekarang sampel videonya. Ini hasil video dari kamera utama main with FHD 60 fps. Ini hasil settingan yang tadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Sempet juga sih ada yang bertanya, "Bang, kok hasilnya ngeglit sih ketika digeser?" Nah, saya tanya ulang sih. Kamu lihat lihat hasil videonya di mana? Di MIUI Gallery atau Mi Video ya? Emang MIUI Gallery dan Mi Video itu kurang stabil buat
putar video gitu, jadi gak stabil. Kalau mau lihat hasilnya mulus, kalian bisa lihat di aplikasi Google Foto atau VLC. Hasilnya bener-bener stabil dan smooth. Kayak ini ketika kena kulit, dia tuh warnanya tuh natural gitu, gak over, gak ada yang dilebih-lebihin. Dan seperti inilah hasil kamera asli dari sensor X3 NFC. Jadi hasil kamera asli itu bener-bener enak aja dilihat gitu. Kalaupun kita lagi jalan, stabilitasnya emang bagus ya, karena sensornya emang mumpuni. Ketika di zoom pun buat di kamera ini udah support yang namanya smooth zoom. Jadi ketika di zoom tuh dia bener-bener smooth dan detail tetap dapet. Buat apa ya, walaupun kita lagi jalan, stabilizer gak keganggu dari softwarenya yang tadi buat naikin kualitas ya, karena emang dari software juga berpengaruh sih. Kayak ini lagi di zoom, dia tetap detail. Ini 10 kali zoom ya udah mentok. Dan dari warnanya itu emang agak bernos, karena kalau tanpa nos itu gak akan punya detail ya. Mau HP apapun itu, mau foto mau video, tanpa nos dia gak akan detail. Dan di sini buktinya kalau gak dikompres lagi sama software, hasilnya itu enak ya, natural gitu. Ketika dipakai buat segala objek, mau malam mau siang. Lanjut review dari hasil kamera ultrawide. Saya rekam menggunakan FHD 60 fps menggunakan lensa ultrawide atau 0,6. Hasilnya sedikit di zoom karena buat stabilizer. Untuk stabilitas video ini sudah sangat bagus. Bisa dibilang ini bagus banget. Mau kalian geser kiri kanan, hasilnya tetap jernih, detailnya tetap dapat. Ini di luar ruangan, apalagi kalau di ruangan yang emang bener-bener terang gitu, pasti jelas banget. Buat malam pun tetap hasilnya tetap bagus ya. Ingat ya, kalau hasilnya mau kelihatan bagus, lihatnya di Google Foto, jangan di MIUI Gallery. Karena MIUI Gallery itu emang kurang maksimal buat media player video di atas 30 fps lah. Jadi gak stabil sih MIUI Gallery, emang suka kayak gitu. Kecuali mungkin kalau MIUI Gallery tipe lama, saya belum nyoba sih. Stabilizer video ketika saya berjalan bagus. Ketika saya putar-putar ke bawah, lalu ke depan, ke kiri, tetap stabil, gak ada istilah perubahan, apalagi turun frame rate-nya atau fps-nya. Lanjut steady video 60 fps. Buat steady video 60 fps ini menggunakan kamera ultrawide, bukan kamera utama, makanya hasilnya itu gak ada fokus atau autofokusnya, karena steady video menggunakan lensa ultrawide. Buat steady video ini udah support steady video 30 fps dan 60 fps. Hasil yang saya tunjukin ini steady video mode 60 fps. Walaupun agak sedikit kurang maksimal dari frame rate 60 fps di steady video ini, tapi udah keren. Steady video HP lain gak ada yang 60 fps kecuali HP Poco X3 NFC pakai ROM MIUI ini. Buat steady video akan lebih kerasa ketika kalian rekam di motor atau lagi di jalan-jalan yang agak jelek lah, bakalan kerasa stabilizernya. Kalau cuma jalan-jalan gini sih sama aja gitu, malahan agak gimana gitu ya. Tapi kalau buat guncangan yang keras lebih stabil sih kalau pakai steady video. Gak lupa saya juga rekam video pada malam hari menggunakan kamera utama. Di sini saya menggunakan FHD 60 fps. Yang menarik pada hasilnya ini sih, hasilnya itu jernih ya, walaupun malam hari detailnya dapat gitu, nggak kekompres dari softwarenya gitu. Ketika berjalan pun stabilizernya tetap oke, tetap dapatnya. Nggak ada istilah ketika ke yang agak gelap itu dia ngeblur atau apa, gak ada ya. Selama lensa kalian bersih dan menggunakan settingan dari kamera ini, hasilnya tetap bagus ya, mirip-mirip iPhone. Udah lebih bagus dari iPhone sih kalau malam hari kelihatannya. Dan walaupun gelap gitu, noise-nya itu nggak terlalu kelihatan. Ketika di zoom pun malam hari detailnya luar biasa nih. Saya coba zoom spanduk di depan toko sepeda Donald, masih kelihatan jelas.
walaupun sebenarnya ini gelap banget ya. Ini yang luar biasa dari kamera Leica ini, buat penggunaan harian bagus gitu. Zoom jarak jauh tetap dapat detailnya. Ini juga saya rekam malam hari di tempat yang berbeda ya, buat nunjukin gitu kalau hasil kameranya emang kayak gini, gak saya buat-buatin, gak saya edit. Ini real hasil rekaman dari X3 NFC. Walaupun agak sedikit bernos, tapi gak ngaruh ya kalau buat kamera, soalnya tanpa nos itu gak akan detail gitu, dan nosnya juga gak terlalu mengganggu. Dan saya cobain zoom di tempat-tempat yang random gitu kayak gini, detailnya masih dapat gitu ya. Bisa dibilang menurut saya sih ini kamera paling bagus buat X3 NFC ya, bukan kameranya sih, custom ROM-nya. Saya juga merekam malam hari pada saat naik motor. Ini hasilnya cukup jernih, gak keganggu sama kompresan dari software, stabilizer tetap oke, walaupun agak sedikit bernos karena maksimalnya memang segini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur lainnya. Buat fitur lainnya gak saya review ya, buat fitur lainnya bisa kalian cobain sendiri. Semua fitur berjalan normal. Buat vlog mode, director mode, kalian tinggal unduh dulu buat fitur-fiturnya, jadi gak langsung ada gitu, harus download dulu. Downloadnya ya di kameranya, tinggal diklik, selama kalian nyambung internet bakalan terunduh otomatis ya. Buat fitur kayak vlog mode, director mode, atau mode sutradara gak ada masalah. Buat mode sutradara sekarang udah stabil, udah support kamera lensa ultrawide ya. Mode sutradara ini buat kalian yang emang suka sinematik atau video-video kayak short sinematik itu lebih enak ya. Jadi buat fokus manual, buat keseimbangan putih, ISO, exposure kalian bisa atur manual sesuai keinginan kalian. Jadi buat mode sutradara ini buat yang paham dari manual kamera aja sih, cuma ini khusus buat video gitu. Fitur mode video pro ini bukan gimmick ya, bukan hanya sekedar fitur yang nempel gitu pada kameranya, tapi video pro ini benar-benar berfungsi kayak HP-HP flagship semacam Sony Xperia, Xiaomi seri Ultra, Samsung seri S gitu. Semua berfungsi dengan normal. Bisa kalian cobain sendiri. MIUI versi ini saya tidak root, jadi versi bawaan dari MIUI yang saya racik ini dia tidak menggunakan root, jadi aman ya buat m-banking, Dana, WhatsApp, DLL, aplikasi Livin, Mandiri, Alphagip, gak akan ada masalah, semua normal bisa dibuka karena saya gak memakai root. Jadi buat ROM ini gak merekomendasiin buat install Megis, saya gak rekomendasi banget buat install Megis ya, kecuali kalian yang emang udah paham gitu buat Megis. Bahasa Indonesia udah saya tambahkan, jadi buat kalian yang baru update terus kalian gak otomatis ke bahasa Indonesia, jadi kalian harus setting manual bahasa Indonesianya di pengaturan. Saya juga gak lupa sih nyediain Gcam khusus Poco X3 NFC beserta config-nya. Buat link downloadnya ada di komentar. Jadi buat Gcam ini bukan buat video atau buat foto all object ya. Buat Gcam ini sih lebih fokus ke potret, ke mode potret. Jadi kalian yang ingin hasil mode potretnya itu benar-benar rapih, jernih, gak bocor gitu, saya sediain Gcam beserta config-nya. Link downloadnya ada di komentar. Sempet sih ada yang bertanya, "Bang, itu install kamera Leica-nya gimana? Kok di saya gak ada?" Kamera Leica ini kamera bawaan dari ROM-nya, jadi bukan kamera yang diinstal. Jadi ini kamera sistem bawaan dari MIUI-nya. Jadi kalau mau menggunakan kamera Leica ini harus install dulu ROM ini. Makanya sekarang gak ada lagi lah pertanyaan yang kayak kemarin, gak bisa buka aplikasi keamanan, WhatsApp gak keluar notifnya, gak bisa buka aplikasi pembersih sampah. Dan seperti yang tadi saya bicarakan ya, biar gak ada bug, wajib update aplikasi yang di sistem dan di Play Store.
Untuk menggunakan kamera, jangan lupa ya lap kaca kamera sampai benar-benar bersih, gak ada debu sedikit pun. Lapnya jangan pakai tangan, tapi pakai kain. Lebih bagus pakai tisu gitu, biar hasilnya kerasa kalau lensanya jernih ya. Dan untuk hasil foto dari kamera Leica, ini ya sebagai penutup, saya sediakan hasil sampel dari beberapa foto yang random saya ambil. Ini beberapa hasil yang saya potret tanpa edit menggunakan kamera Leica. Untuk sampel fotonya kalian bisa download di link komentar. Gak banyak sih, mungkin itu saja dari saya. Jadi buat kamera Leica dan videonya ini bener-bener real ya. Ini hasil dari X3 NFC. Terima kasih.